Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis di kitab Hagai pasal 1 ayat 5 sampai ayat 6. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, pernahkah kita mengalami kebingungan dalam hidup? Menabur banyak, hasilnya sedikit. Sudah memiliki banyak, tapi tidak pernah puas. Sudah berusaha maksimal, tapi hasilnya begitu saja. Padahal kita sering mendengar, kalau saya bekerja keras, saya pasti berhasil. Semboyan ini tentunya tidak sepenuhnya salah. Kita memang harus bekerja, tetapi seringkali kita berpikir hasil hidup ini sepenuhnya ada di tangan kita. Teks ini mematahkan logika tersebut. Tuhan mau menunjukkan bahwa sumber segala berkat adalah Allah. Tanpa persetujuan dan penyertaannya, kerja keras manusia hanyalah sia-sia. Teks firman Tuhan ini muncul untuk menegur umat yang lebih fokus pada kenyamanan pribadi daripada kepentingan untuk Tuhan. Umat Israel pada saat itu sibuk membangun hidup, membangun rumah sendiri, mengejar keamanan dan kesejahteraan pribadi. Sementara rumah Tuhan dibiarkan terbengkalai. Mereka berpikir bahwa dengan mengamankan ekonomi dan rumah tangga terlebih dahulu, barulah mereka bisa mengurus rumah Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan, cara berpikir umat Israel ini sebenarnya sangat masuk akal. Tidak ada yang salah dengan membangun rumah, mencari keamanan, menata ekonomi keluarga, bahkan itu semua adalah kebutuhan nyata dalam hidup kita. Tetapi disinilah letak persoalannya. Apa yang terlihat benar belum tentu tepat di hadapan Tuhan. Mereka berkata, urusan Tuhan nanti saja, yang penting hidup kami aman dulu. Namun Tuhan berkata, perhatikanlah keadaanmu. Seolah-olah Tuhan berkata, coba lihat hidupmu sekarang. Kenapa hasilnya tidak sesuai dengan usahamu? Artinya, Tuhan mengajak kita melihat kembali hidup kita, menata ulang dan membenahi prioritas kita. Tuhan menyentuh siklus usaha manusia yang sia-sia, makan tidak kenyang, minum tidak puas. Ini menggambarkan ketidakpuasan kronis, merasa selalu kurang, selalu menginginkan lebih, dan tidak pernah merasakan kecukupan. Para petani bekerja ekstra keras di ladang, benih yang ditebar melimpah, namun panen yang didapat minim sekali dan sulit dijelaskan secara logika. Berpakaian tetapi tidak hangat. Seseorang mungkin memiliki pakaian bagus atau tampilan luar yang sempurna, namun mereka tetap kedinginan. Pundi-pundi yang disimpan tapi berlubang. Bayangkan seseorang bekerja banting tulang, menerima gaji, lalu memasukkannya ke dompet yang berlubang. Uangnya hilang begitu saja untuk tagihan tak terduga, kerusakan barang, sakit penyakit, atau kebutuhan yang tiba-tiba membengkak. Di sini Hagai menunjukkan bahwa ketika manusia mengabaikan Tuhan, berkat materi pun kehilangan rasanya. Uang bisa bertambah, tapi kebahagiaan tidak ikut bertambah. Dari sinilah kita mulai memahami isi firman Tuhan ini, bahwa semua kebingungan hidup kita, hasil sedikit, tidak puas, hidup cukup, bukanlah kebetulan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak memberkati pekerjaan kita. Kenapa bisa begitu? Karena mereka lupa satu hal penting. Allah lah yang berdaulat atas berkat. Artinya, bukan hanya usaha kita yang menentukan hasil, tetapi Tuhan yang memegang kendali atas hasil itu. Seringkali kita hidup dengan pola yang sama, fokus kerja, tapi relasi dengan Tuhan dingin, mengejar kebutuhan, tapi melupakan
penyedia, mengandalkan diri, dan jarang berserah. Kita berpikir yang penting saya usaha. Betul, usaha penting, tapi berkat tetap ada di tangan Tuhan. Sekarang, marilah kita coba jujur bertanya pada diri sendiri. Apakah saya sedang sibuk tetapi kehilangan damai? Apakah saya mengejar banyak hal tetapi tidak pernah merasa cukup? Apakah saya mengutamakan Tuhan atau hanya menyisakan waktu untuknya? Bait suci itu melambangkan kehadiran Allah. Mengabaikan bait suci sama saja dengan mengabaikan Tuhan sendiri. Mungkin kita punya alasan untuk melakukan pembelaan bahwa tanpa gereja kita bisa ibadah di rumah. Sekalipun gereja adalah orang-orangnya, tetapi rumahnya tetap penting. Itu adalah tempat di mana Allah menyatakan kemuliaannya. Harta yang dikumpulkan dengan mengabaikan Tuhan pada akhirnya tidak akan pernah bertahan dan tidak memberikan manfaat yang sejati. Seberapapun keras kita berusaha. Demikianlah renungan kita hari ini. Semoga harimu menyenangkan. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan tidak menjanjikan bahwa mengikutinya akan membuat kita kaya raya secara instan, tetapi Dia menegaskan bahwa mengabaikannya pasti akan membuat hidup kita terasa hampa dan sia-sia, seberapapun keras kita berusaha. Demikianlah renungan kita hari ini. Semoga harimu menyenangkan. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.